fokus membahas untuk perangkat MB40VL dan software JK-TimeNet 3.0. Jadi fokus untuk mesin absensi. Jadi sekarang kita masuk ke topik kepenggunaan software JK BioAccess. Jadi JK BioAccess ini lebih dominan atau lebih fokus untuk akses kontrol. Dan di JK BioAccess ini juga kita bisa nanti tunjukkan, dia juga bukan hanya support untuk akses kontrol, tetapi sudah support untuk mesin absensi juga bisa support. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk pembahasan kita hari ini, yang pertama itu mengenai software, terus yang kedua tentang marketing daripada software ini, dan yang ketiga solusi apa yang bisa diberikan dari software JK BioAccess ini. Dan yang keempat itu untuk tanya jawab. Oke, kita masuk ke poin pertama mengenai software. Ini kita masuk untuk penjelasan mengenai software JK BioAccess-nya itu. Untuk JK BioAccess ini sendiri adalah software-nya itu, sistemnya itu berbasis web yang dikembangkan sendiri oleh JK-Teko, dan dia support untuk sebagian perangkat keras JK-Teko. Jadi tidak semua JK-Teko, semua produk JK-Teko. Ada list yang perangkat yang bisa support dengan software ini. Jadi untuk modulnya itu sendiri, software ini bisa support ada 3 modul. Jadi kalau untuk yang pertama itu ada manajemen personel. Manajemen personel ini untuk struktur organisasi sama karyawan. Jadi itu tidak terhitung untuk modulnya. Jadi yang dihitung modulnya itu untuk akses kontrolnya pertama. Jadi yang kedua itu untuk modul absensi, dan yang ketiga untuk video surveillance atau untuk pengawasan video. Jadi dia fokus hanya di 3 modul ini: akses kontrol, absensi, sama video surveillance. Jadi tampilannya itu kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat di slide ini untuk softwarenya itu, dia tampilannya seperti ini, berbasis web. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan software. Jadi memang JK-Teko memiliki beberapa software. Di sini untuk perbandingan dengan JK BioAccess ini kita buat itu ada software JK Biosecurity, terus JK BioAccess sama JK Access 3.5. Jadi di sini kita bisa lihat untuk arsitekturnya itu, kalau untuk JK Biosecurity itu dia berbasis web. Sama juga untuk JK BioAccess yang 4S ini dia juga berbasis web. Berbasis web ini artinya dia bisa multi login dengan hanya memasukkan IP dan portnya. Tidak hanya di perangkat yang terinstall. Jadi di software di laptop lain atau di PC lain kita bisa buka. Yang penting dia connect dengan jaringan yang sama. Jadi komunikasinya melalui jaringan. Jadi kita bisa buka softwarenya itu dengan masukkan IP dan port. Sedangkan untuk JK Access 3.5 ini dia khusus bisa dibuka hanya di laptop yang terinstall. Dia berbasis desktop. Jadi kalau misalnya ada mau melakukan penambahan perangkat atau mau melakukan pengeditan atau mau melakukan penambahan karyawan, kita harus langsung buka dari software itu. Hanya bisa buka yang terinstall di laptop itu, gitu, itu maksud saya. Oke. Terus untuk protokolnya itu, untuk JK BioAccess ini bisa support untuk push dan pull. Bukan hanya push atau hanya pull. Jadi keduanya bisa support.
Jadi untuk JK Access 3.5 ini hanya support juga untuk standalone SDK dan full. Oke, untuk berikutnya access control device-nya itu kita bisa lihat di sini yang ada tanda bintangnya ini. Untuk JK Bio Access ini sudah support menggunakan visible light yang menggunakan wajah. Contohnya untuk perangkat Smart SE1, jadi sudah support ya. Sedangkan yang untuk JK Access 3.5 itu tidak support. Dia hanya khusus untuk standalone fingerprint. Yang face tidak support kartu atau password. Jadi untuk contohnya ini bisa kita lihat di sini. Terus untuk mesin untuk absensinya, nah, kita bisa lihat juga perbandingannya di sini, tanda bintang ini. Untuk JK Bio Access ini sudah support untuk beberapa perangkat mesin absensi. Yang sebelumnya itu, yang software JK Bio Access yang sebelumnya itu hanya bisa support khusus untuk access control. Jadi untuk yang terbaru ini sudah bisa support sekalian sama untuk absensi. Kita bisa lihat di sini contoh dari perangkat yang bisa support di JK Bio Access ini. Jadi yang visible light juga bisa untuk absensi, bukan hanya khusus di access control, tapi visible light juga bisa di sini sudah support. Untuk VMS-nya itu JK Bio Access sudah support, sedangkan JK Access 3.5 tidak tersedia. Terus yang paling penting ini service policy ini itu JK Bio Access 4S ini dia melayani 1 tahun garansi gratis. Sedangkan JK Access 3.5 ini mungkin masih ada customer yang menggunakan software ini, software lama, dia sudah tidak ada maintenance lagi. Untuk lebih detailnya, ini dia. Jadi untuk JK Bio Access ini topologinya kira-kira seperti ini. Untuk standalone difungsikan ke pintu juga support. Terus untuk kamera juga bisa, menggunakan NVR juga bisa, sudah support. Dan ini untuk menggunakan visible light access control. Dan menggunakan InBio juga support, InBio atau C3 series juga support. Oke. Next. Terus jenis perangkat keras yang support dengan JK Bio Access ini kita bisa lihat untuk akses kontrol itu sendiri. Contohnya itu yang standalone ini kita bisa lihat yang F18S, F19S, F21 dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk akses kontrol yang visible light-nya kita bisa lihat switch Face H5, Smart SE1, terus Face Depot 7A juga support. Dan untuk kontrol seriesnya itu InBio juga bisa, C3 juga bisa. C3 series. Nah, karena hari ini kita fokus untuk penggunaan InBio support dengan software, jadi saya tampilkan sini untuk perangkat InBio itu sendiri, InBio series, InBio. Jadi kalau untuk jenis InBio ini ada 3, ada InBio 160, ada InBio 260, ada InBio 460. Nah, jadi untuk penjelasan itu tentang InBio 160, 260, kita bisa lihat spesifikasinya di sini. Jadi kalau InBio 160 itu dia hanya bisa mengontrol satu pintu. Jadi keterangan 160 itu satu pintu. Jadi sama di sini juga InBio 260 itu 2 pintu. Terus InBio 460 itu 4 pintu. Jadi untuk readernya itu kita bisa lihat di sini. Dia support 4 reader. 2 menggunakan RS485.
dan 2 lagi menggunakan Vision Reader. Gitu. Jadi kalau itu yang khusus 160. Jadi kalau misalnya kalau satu pintu kita menggunakan biaya 160 ini, kita bisa gunakan 4 reader maksimum. Terus untuk Inbio 260, kita bisa lihat di sini readernya itu 8. Jadi 4 RS 485 dan 4 untuk Vision Reader. Gitu. Sedangkan yang untuk Inbio 460 ini, dia readernya itu lebih banyak penggunaannya. Jadi sampai 12. Dia maksimum 4 untuk RS 485 readernya dan 4 untuk Vision Reader. Gitu. Oke, kira-kira yang paling penting itu di sininya, di pintunya sih, sama untuk readernya sesuai keinginan kita. Misalnya kalau customer mau menggunakan reader tipe yang mana, menggunakan Vision Reader atau RS 485. Oke, mungkin bisa dilihat untuk spesifikasi lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke Smart SE1, atau ini sama juga sebenarnya untuk Speedface 5 ini sama dengan Smart SE1. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Dia kalau untuk yang Smart SE1 itu dia Linux. Sedangkan yang untuk Speedface ini dia Android. Bedanya hanya di situ. Hanya di beda sistemnya. Untuk perangkat ini bisa support dengan wajah, bisa, terus anti spoofing atau anti manipulasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah terdaftar, terus mau manipulasi wajahnya tersebut untuk akses masuk, jadi dia masih bisa dikenali orangnya tersebut asli apa bukan. Misalnya kalau dia bawa foto orang tersebut yang sudah terdaftar di situ, mau coba untuk buka akses di pintu itu menggunakan foto orang lain, dia masih bisa dikenali asli apa bukan. Baik foto, video, atau masker 3D yang kayak topeng itu masih bisa dikenali. Terus untuk perangkat ini sendiri juga memiliki pengenalan yang sangat cepat. Dan juga ada angel, dia tidak harus fokus melihat kamera, dia memiliki angel fokus ke kiri 30 derajat, ke kanan 30 derajat, atau ke atas dan ke bawah. Jadi untuk kelebihan yang lainnya itu dia layar sentuh. Nah, untuk spesifikasinya kita bisa lihat di sini. Dia untuk usernya itu 10.000. Jadi kalau untuk wajah 6.000. Jadi kalau mau menggunakan kartu opsional. Kartu fingerprint soalnya support. Fingerprint support. Oke. Tadi kita cerita tentang untuk modul akses kontrol. Sekarang kita masuk ke modul absensi. Mungkin saya akan tunjukkan video untuk cara registrasi atau penggunaan MB40, maaf, untuk Smart SE1 itu. Nah, ini untuk perangkat Smart SE1. Ini yang Inbio 460. Jadi di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan cara registrasi dari perangkat Smart SE1 ini.
Nah, di sini saya belum terdaftar, jadi saya untuk coba registrasi menggunakan perangkat Smart SC1. Mungkin untuk penggunaan atau registrasi perangkat tidak terlalu sulit. Nah, ini untuk daftar normal user atau karyawan biasa, atau mau untuk admin. Untuk registrasi fingerprint. Ini kalau mau registrasi menggunakan password. Nah, ketika registrasi sukses, untuk verifikasi, dia bakal tampilkan di layar seperti ini. Sesuai capture yang kita ambil tadi itu, dia bakal tunjukkan di layar. Oke, next. Nah, jadi untuk tipe perangkat Smart SC1 ini, dia ada beberapa terminal. Nah, ini dia terminalnya. Sini kita bisa lihat ada 12 volt sama ground. Ini untuk power supply-nya. Ini untuk kabel Ethernet-nya. Ini bisa support ke Wigan Reader. Dan di sini kita bisa lihat ada NONC-nya. Ini bisa difungsikan sesuai keinginan kita. Misalnya mau difungsikan ke entrance control juga bisa, atau ke 3-button style juga bisa. Jadi kita tinggal connect dari NONC-nya.
Terus di sini juga ada terminal untuk menggunakan RS485 juga bisa support. Dan juga ada untuk komunikasi RS232. Untuk tipe yang Smart SE1 ini. Nah, ini contoh untuk topologinya, kita bisa lihat di sini. Ini Smart SE1-nya. Terus ini software JK Bioaccess-nya ini untuk komunikasi dari sini. Jadi bisa difungsikan ke lock, ke sensor, magnetic lock. Terus difungsikan juga ke card reader. Card reader ini bisa menggunakan Wigen Reader, bisa juga menggunakan RS485 untuk readernya. Jadi bisa juga difungsikan ke alarm tambahan. Atau difungsikan juga ke smoke detector juga bisa. Jadi terminalnya sudah support di sini. Ini ada sensor, jadi bisa difungsikan ke smoke detector. Oke. Untuk instalasi gate-nya ini bisa didapatkan di software di website jktco.com. jktco.com, klik aja nanti untuk perangkatnya sesuai perangkat. Jadi di situ tersedia untuk instalasi gate-nya. Jadi untuk teknisi atau untuk di lapangan bisa mengerti terminalnya itu difungsikan kemana-mana aja. Nah, ini dia untuk Wigen Reader. Jadi tadi ada terminalnya Wigen Reader. Dia tinggal koneksikan sesuai dengan terminal itu sendiri. Misalnya Wigen Reader, di sini di Wigen Reader ini sudah ada tersedia sebenarnya kode-kode daripada pengkabelan. Jadi kita tinggal koneksikan sesuai ke terminal itu gitu. Jadi contohnya kalau untuk di pintu kita mau pasang Smart SE1 ini di pintu. Untuk Smart SE1-nya di depan bisa, atau Wigen Reader-nya ini juga di depan bisa. Gitu. Jadi setiap masuk sama keluar harus akses masuk. Bisa. Jadi kalaupun mau hanya difungsikan tombol exit button, Smart SE1-nya di depan juga bisa support. Nah, di sini didetailkan untuk pengkoneksiannya. Oke. Next. Itu tadi untuk Smart SE1. Jadi untuk InBio Pro-nya nah, ini dia InBio Pro-nya. Untuk topologinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya dia pakai yang InBio 460, tadi kan udah saya sampaikan yang 460 itu bisa mengontrol maksimal 4 pintu. Kira-kira seperti ini. Jadi pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Dikoneksikan di sini. Di lock. Jadi kalau di persentase dia tadi locknya di sini. Ada di sini. Di sini lock 1, lock 2, lock 3, lock 4. Nah, jadi kita tinggal hubungkan ke sini aja NONC-nya. Terus untuk readernya itu ini menggunakan RS485. Jadi setiap masuk sama keluar harus verifikasi. Jadi ini tinggal diparalel saja. RS485 ini dikoneksikan ke ada terminal di sini RS485. RS485. Terus kalau misalnya mau difungsikan menggunakan exit button juga bisa. Setiap pintu menggunakan exit button. Kalau tidak diperlukan untuk akses keluarnya, tidak perlukan verifikasi, bisa juga untuk exit button. Terus untuk Wigen juga bisa, Wigen Reader. Wigen Reader ada pilihannya di sini terminalnya Wigen Reader. Jadi kalau mau
di linkage juga ini bisa ada pilihan linkage. Terus untuk komunikasinya ini kita bisa hubungkan ke switch hub. Jadi kalau misalnya proyek pintunya banyak, terus kontrolnya juga banyak, kita tinggal melakukan pembelian switch hub aja untuk komunikasi. Jadi satu dari switch hub ini tinggal connect ke software atau PC terinstall untuk software JK Bio Access 4S-nya ini. Mungkin boleh dipoto kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau untuk detailnya nanti bisa di-download di website kita. Atau kalau misalnya ada perlu, ini boleh di chat saya akan kasih ketika ada project seperti ini. Oke, next. Sekarang kita masuk ke modul absensi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi software kita ini support bukan hanya khusus akses kontrol. Jadi yang sebelumnya ini untuk versi yang lama, sebelum versi yang terbaru ini dia hanya bisa support untuk akses kontrol. Jadi sekarang dia sudah bisa support untuk akses kontrol, mesin absensi, dan video surveillance. Jadi yang kedua kita masuk ke modul absensi. Nah, jadi untuk tipe mesin absensi yang support dengan software kita ini, kita bisa lihat di sini dengan tipe sekian, Clock series, UV series, P160, dan lain sebagainya. Ini untuk absensi. Jadi yang support menggunakan visible light, atau face recognition, nah kita bisa lihat tipe seperti ini. Dia speed face H5, smart AC1, SD47A, SD47B. Contohnya hardware suggestion kita bisa lihat di sini. Ada controller yang support dengan software kita itu. Jadi kalau untuk mesin absensi kita bisa lihat di sini tipe yang support dengan sini. Mungkin kalau ada project nanti bisa direkomendasikan menggunakan software ini gitu. Jadi ada khusus listnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya ada project, Pak, saya ada project sekian pintu, kira-kira software apa yang harus saya rekomendasikan? Nah, boleh ditanyakan ke kita. Jadi di sini kalau untuk software JK Access 4S ini dia hanya support di maksimum sampai 25 pintu. Sampai 25 pintu. Jadi kalau udah lebih dari 25 pintu direkomendasikan menggunakan JK Bio Security. Jadi tadi untuk visible light-nya. Terus untuk PMS kita bisa lihat juga di sini. Ini untuk perangkat yang support dengan JK Bio Access-nya. Di website kita juga ada, tinggal klik aja nanti JK Bio Access 4S. JK Bio Access. Nah, ini dia. JK Bio. Nah, di sini bisa di-download. Ini untuk perbandingan antara software tadi yang saya tunjukkan. Nah, di sini dia. Untuk hardware suggestion-nya ada di sini. Bisa di-download di website kita. Klik aja jk3.com, terus nanti klik di kolom pencarian. Untuk software-nya juga ada tersedia di sini. Jadi kalau untuk mau coba trial juga ada di sini.
Oke, next mungkin nanti di sesi pertengahan saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkoneksikan perangkat dengan software JK BioAccess ini sendiri. Oke. Nah, ini untuk fingerprint series, contoh perangkatnya untuk fingerprint series, terus fingerprint dan wajah, terus fingerprint face menggunakan visible light, contohnya Smart SE1. Terus untuk detailnya, spesifikasinya kira-kira seperti ini. Bisa dilihat juga nanti di website kita. Tinggal klik nama perangkatnya. Nah, untuk PMS kita juga ada dari yang low, middle, sama high end. Untuk cam-nya dan untuk NVR-nya kita juga ada dari produk low, middle, sama high end. Nah, untuk tampilan dari JK BioAccess itu kira-kira seperti ini. Jadi ada juga client PMS. Jadi sama kayak JK Biosecurity. Ini bisa connect dengan NVR, DVR, IPG, MDI, dan perangkat penyimpanan jaringan SDI. Mungkin untuk modul PMS, sebagian sudah mengerti ya. Dia bisa support untuk pemutaran video, terus mendukung permintaan personal dengan konten gambar, mendukung pengenalan wajah, mendukung sistem merekam, memutar ulang, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira untuk JK BioAccess-nya kira-kira seperti ini. Jadi semua dalam satu manajemen video. Misalnya ketika sudah terhubung PMS-nya yang berapa channel, kita bisa lihat di sini. Atau mungkin saya tunjukkan video. Nah, ini cara pengkoneksian PMS. Ketika NVR-nya sudah connect, terus IP cam-nya sudah dikoneksikan, kita bisa linkage. Ini untuk real time-nya. Terus di control kita bisa linkage. Untuk reader-nya, kita unbind dulu kameranya, misalnya sesuai dengan yang kita inginkan. Terus melakukan linkage. Jadi fungsi linkage ini bisa kita fungsikan sesuai keinginan kita. Misalnya akses kontrol itu ada kamera di depan, kita bisa fungsikan untuk capture masuk dan capture keluar sesuai keinginan kita. Atau ketika seseorang merusak pintu, kita linkage untuk mengambil video atau capture.
Tergantung pilihannya mau kita pilih yang mana untuk linkage-nya. Nah, ini contohnya remote opening. Jadi dia di capture sama mengambil video, pop-up video. Jadi ketika seseorang mencoba remote opening, jadi dia bakalan pop-up video di sini sama capture. Siapa yang mencoba remote opening? Ini dia tampilan modulnya dari JK Bioakus itu. Ini untuk personel biasa, untuk karyawan atau struktur organisasi atau departemen. Terus ini dia ada access control, time attendant, sama untuk video surveillance-nya. Nah, ini dia. Oke, next. Ini kita bisa lihat menggunakan inverter itu setelah pengenalan wajah melalui AI kamera, terus dia bakal memberikan hasil di software itu di real time-nya. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar dia bakal di-compare orang tersebut. Jadi kalau misalnya compare-nya sukses, dia bakal tampilkan sukses di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tersebut belum terdaftar, dia bakalan trigger alarm di sini. Nah, ini untuk linkage-nya tadi. Jadi kalau misalnya ada project untuk linkage, dia ada keinginan untuk linkage, kita bisa support. Mungkin saya akan tunjukkan software-nya sini. Ini contoh perangkat yang sudah terhubung. Saya delete. Di sini untuk menghubungkan perangkatnya itu kita tinggal search aja di sini. Search ketika perangkat tersebut sudah dikoneksikan menggunakan kabel LAN ke PC kita atau sudah dikoneksikan ke router. Jadi kita tidak perlu masuk kabel LAN ke PC kita gitu. Jadi tinggal dari router itu memancarkan sinyal WiFi, terus kita koneksikan PC kita ke WiFi. WiFi di sini. Contohnya, jadi perangkatnya itu atau akses kontrolnya itu sudah connect dengan router menggunakan hub. Jadi kita tinggal connect melalui WiFi, kita bisa search di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini perangkat yang sudah ditemukan. Jadi di sini ada perangkat InBio 460. Jadi kita tinggal add aja di sini. Kalau misalnya kita mau modify IP juga bisa.
kalau dibutuhkan. Jadi kalau mau langsung di add juga bisa. Misalnya sesuai namanya ini kita ganti bio. Terus pilihannya door karena kita connect dengan pintu. Jadi kalau ada area, kita boleh pilih area yang mana. Terus langsung klik OK. Jadi kalau misalnya ada data di dalam, kita tidak ingin ada data itu, kita bisa tinggal klik aja di sini. Klik ini, jadi ketika kita sudah connect, data yang di dalam itu bakal hilang. Klik OK. Nah, perangkat sudah sukses terhubung. Nah, di sini langsung ada keterangan perangkat sudah terhubung. Terus perangkat yang lain, ini contohnya Smart IC1. Kita tinggal add di sini. Smart IC1. Oke. Authorize sukses. Jadi sudah terdaftar. Kita tinggal klik close. Terus refresh. Nah, dia langsung terlihat di sini. Perangkatnya sudah terhubung. Di sini. Jadi tadi di sini personilnya masih kosong. Jadi ketika perangkat ini sudah terhubung, kalau misalnya ada data di dalam, kita bisa ambil di sini. Tinggal klik misalnya InView 460 ini, terus ada pilihan di sini Get Personal Information. Nah, ini untuk mendapatkan informasi atau karyawan yang tertera di dalam perangkat tersebut yang sudah terdaftar. Kita tinggal Get, terus pilih Start. Kita tinggal ada pilih di sini personel atau obtain fingerprint information juga bisa. Oke, sukses. Jadi data yang tadi itu sudah masuk di sini. Ini dia. Tadi kosong. Jadi data yang di sini tadi sudah masuk. Sama juga untuk Smart IC1. Jadi kalau misalnya ada data di dalam, atau data karyawan, tinggal get information, get personal information, atau get transaksi juga bisa, sesuai keinginan kita. Oke, sukses. Nah, jadi ada double nama di sini. Jadi karena nama saya sudah ada di perangkat Smart IC1 itu, ketika saya get information, dia jadi double. Jadi di perangkat yang pertama InView 460 tadi sudah ada nama saya, sudah terdaftar. Jika saya masukkan sini, saya ambil informasinya, jadi double. Jadi ini dia datanya. Jadi kita tinggal hapus. Jadi di sini ada juga pilihan untuk
penggunaan yang lebih mudah, ada pilihan untuk bahasa. Oke. Untuk penggunaan lebih mudah, saya close dulu. Jadi di sini ada pilihan untuk bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa yang lain, bahasa Thailand juga ada, Korea ada, jadi bahasa Indonesia juga ada. Jadi kita tinggal login, admin, terus admin 123. Admin 123. Nah, ini dia. Jadi sudah bahasa Indonesia. Dari perangkat yang sudah terhubung. Oke. Jadi kalau kita mau setting pintu di sini juga bisa. Untuk Indio tadi, dia kan ada Indio 460. Jadi 460 ini berarti 4 pintu. Jadi kita setting pintu 1. Kita setting pintu 1. Untuk operasi intervalnya kita bisa setting 2 detik. Untuk di durasi buka kunci juga kita bisa setting di sini 5 detik. Sesuai dengan kita. Misalnya durasinya kita perkecil misalnya 10 detik. 10 detik. Terus mode verifikasinya kita menginginkan seperti apa? Kita bisa pilih di sini. Kartu dan sidik jari dan sandi, kita bisa pilih di sini. Kita pilih kartu dan sidik jari. Oke. Ini untuk pintu 1. Ketika kita sudah melakukan penyetingan pintu 1, dia kan ada 4. Jadi kita tidak perlu untuk menyeting satu-satu. Kita bisa langsung salin di sini. Semua pintu di perangkat saat ini. Jadi untuk penyetingannya langsung tercopy dia. Nah, jadi kita bisa cek di sini. Sudah langsung 10 detik. Yang kita setting tadi hanya di pintu 1. Jadi langsung ikut ya. Itu fungsinya. Jadi untuk di Smart SC1 juga kita bisa setting di sini. Contohnya 10 detik. Terus untuk metode verifikasi kita bisa pilih di sini. Otomatis, identifikasi otomatis juga bisa. Oke. Sekarang kita mau setting untuk time zone-nya. Di sini misalnya untuk aksesnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ini kan dia 24 jam. Jadi time zone ini fungsinya orang bisa akses dari jam berapa sampai jam berapa. Lewat dari jam itu tidak bisa akses. Ini contohnya jam kerja. 7.30 jam 8.30 sampai 17.
Jadi langsung salin juga bisa. Jadi kalau kita mau buat Senin sampai Sabtu, terus Senin sampai Jumat, kita tinggal setting. Oke. Terus kalau misalnya ada hari libur, kita bisa setting di sini. Mau masuk hari libur itu, atau tidak bisa akses hari libur juga bisa kita setting di sini. Terus untuk akses levelnya, kita bisa setting. Ini misalnya contohnya di lobby. Di lobby itu kita bisa setting jam kerjanya sesuai tadi. Nah, kita bisa setting sesuai jam kerja. Lewat dari jam kerja itu tidak bisa akses. Terus ini area, jika dibutuhkan, bisa ada area-area tertentu. Nah, terus di lobby itu kita bisa pilih pintu yang mana dia. Setelah kita setting dari waktunya, sama nama tempatnya, terus dia pintu yang mana. Misalnya tadi kan yang 460 itu ada 4 pintu. Misalnya kita setting yang pintu 1. Yang bisa akses di pintu itu dari jam sudah setting tadi. Oke. Oke, selesai. Terus untuk akses level, siapa yang bisa akses di situ? Ini tadi ada untuk 8 jam, harus sesuai jam kerja. Terus yang dari lobby itu tadi, karyawannya siapa-siapa aja yang bisa akses di situ. Misalnya contohnya ada beberapa karyawan yang bisa akses di lobby itu, kita bisa setting di sini, siapa aja. Nah, jadi lain dari yang dua ini tidak bisa akses. Misalnya walaupun ada karyawan lain, atau karena dia di departemen lain, dia tidak bisa akses itu. Kita bisa pilih orang siapa-siapa aja yang bisa akses. Oke. Selesai. Jadi ini kita juga bisa lihat urutan. Mungkin saya akan tunjukkan video
Oke. Nah, ini dia perangkat kita itu yang MB yang Smart SE1. Jadi ini tadi untuk kabelannya connect ke hub. Ini hubnya. Kita connect ke hub. Dan terus dari hub ini connect ke router. Jadi di PC saya tidak perlu untuk melakukan connect dengan kabelan. Jadi langsung connect dari WiFi aja untuk pengkoneksian perangkat. Jadi di sini perangkat MB60 itu kira-kira seperti ini. Ini untuk power supply-nya. Power supply di sini. Terus di sini ada lock. Ada lock. Lock 1, lock 2, lock 3, lock 4. Nah, jadi ini dia lock inilah yang difungsikan ke pintu. Jadi di sini ada aux untuk ini untuk smoke detector bisa, untuk sensor juga bisa sesuai keinginan kita. Terus untuk komunikasi RS485, ini di RS485 di sini. Ini RS485. Jadi ini contohnya yang FR1200. Yang FR1200 connect dengan RS485. Jadi kalau misalnya ada 4 pintu tadi, kita tinggal beli seperti ini. Kalau misalnya dia keluar atau masuk butuh akses seperti ini, kita tinggal paralel aja di sini. Di RS485. Ini tinggal paralel di sini untuk masuk dan keluar. Jadi kita coba untuk verifikasi akses masuk, kita tinggal tapping jari kita di sini. Nah, itu tandanya kita memiliki akses masuk. Jadi kalau misalnya tidak terdaftar, dia bakalan menolak. Nah, tuh, kalau belum terdaftar. Jadi kira-kira seperti itu. Dia maksimum sampai 4 sampai 8 reader untuk RS485. Sedangkan untuk Wigen reader di sini support sampai 4. Menggunakan Wigen reader. Jadi sesuai keinginan dari customer, bisa dikombin juga menggunakan RS485 dan juga menggunakan Wigen reader. Bisa dikombin. Sini sesuai keinginan. Kira-kira seperti itu. Jadi dia hanya connect ke switch hub dan connect ke router. Ini kita bisa lihat. Untuk untuk perangkat yang Inbio 460. Jadi kalau untuk yang Smart SE1-nya itu, untuk power supply-nya ada soket yang khusus di sini. Ada soket khusus di sini. Ini untuk power supply. Jadi untuk kabelannya dia khusus. Biasanya dari pabrik sudah langsung ada seperti ini soketnya. Seperti ini. Ini kita tinggal hubungkan aja di sini, terus connect kabelnya di sini. Supaya bisa komunikasi dengan software kita. Dengan software. Terus untuk keterangan dari terminal itu sendiri di sini ada. Misalnya terminal ini di sini ada. Dia ada untuk NONC-nya juga terlihat di sini. Jadi di installation guide-nya juga ada penjelasan. Saya kira seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit untuk penggunaan dari perangkat yang Inbio 460 dan Smart SE1. Gitu. Jadi ini dia perangkatnya yang bisa difungsikan sesuai keinginan kita. Untuk buka tripod style juga bisa. Untuk akses
interest control yang lain juga bisa. Jadi kalau untuk menunya tadi itu di sini, ini dia. Ini dia untuk menunya di sini. Jadi untuk merubah bahasa di sini ada pilihannya sama seperti di training kemarin. Mungkin menunya tidak jauh beda dengan yang kemarin. Oke, ini dia untuk personalize-nya, untuk mengganti bahasa. Contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Jadi ini dia untuk tampilan daripada untuk registrasi. Dia ada jari di sini, jari, wajah, PIN, ini untuk kartu, terus untuk password, sama foto user. Ini foto untuk capture. Nah, misalnya ketika dia verifikasi, dia nampilkan fotonya, foto orang tersebut. Gitu. Misalnya bisa langsung capture di sini. Oke. Nah, ini tadi untuk pengkoneksiannya kita bisa lihat di sini. Pengkoneksiannya kalau misalnya menggunakan RS 485. Jadi di sini kita bisa tinggal lihat sudah ada labelnya sebenarnya. Jadi misalnya 12 volt, 12 connect dengan 12 volt, jadi 12 volt. Terus di sini ada ground-nya, connect dengan ground. Terus di sini ada ini 485 minus. Kita koneksikan sesuai dengan label itu sendiri. Ini. Ada juga 4815. Jadi mungkin kalau untuk pengkoneksiannya tidak terlalu rumit. Jadi untuk bagian teknikal mungkin sudah paham ketika melihat gambar atau melihat dari label-label ini. Gitu. Oke. Nah, itu untuk akses buka pintu. Jadi ketika misal perangkat ini sudah dihubungkan dengan magnetic lock ke pintu, jadi kita bisa akses buka pintu ketika sudah diverifikasi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang mau lebih detail, boleh ditanyakan. Question. Atau mumpung untuk perangkatnya itu, apakah ada yang mau bertanya? Oke, mungkin masuk ke slide berikutnya.
PC Johnson. Stop, right? Stop, right? Stop share. Yes. Okay, share your. You share your screen. Oke. Itu tadi untuk mengenai perangkat untuk controller yang Inbio 460. Connect dengan reader RS485. Nah, ini khusus untuk mesin Smart SC1 dan 460. Connect dengan controller. Untuk time zone-nya tadi kita sudah setting di sini, sudah setting. Terus untuk akses untuk levelnya itu. Terus untuk orangnya siapa-siapa aja bisa akses di sini. Mungkin nanti kalau detail nanti boleh tanyakan langsung ke saya. Kalau ada project. Terus ini ada mode absensi. Nah, jadi untuk menghubungkan perangkat dia di sini. Jika ada perangkat yang kita hubungkan, kita tinggal search di sini. Jadi ketika dia ada perangkat yang sudah terhubung dengan seperti saya sampaikan tadi itu dengan hub tadi itu langsung ke search, langsung terlihat dari sini. Kita tambahkan. Untuk setting shift-nya dia ada di sini. Setting shift dasar. Untuk libur, cuti. Shift dia di sini. Kita tinggal masukkan shift. Oke, next kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat struktur sistemnya. Ini contohnya, ini kita bisa lihat software dari JKBio Access 4S-nya itu. Terus di sini ada Inbio series. Contohnya tadi itu yang Inbio 460. Terus di sini ada entrance control. Terus di sini ada kamera. Terus ada NVR. Nah, jadi NVR ini terlebih dahulu connect dengan software kita itu, software kita. Terus NVR ini sudah terhubung dengan kamera. Jadi ketika ada orang di sini yang sudah terdaftar di software di software di perangkat ini. Jadi kamera ini mendeteksi orang tersebut. Jadi otomatis mengirim sinyal untuk membuka gate ini. Jadi bukan hanya perangkat yang Smart SC1. Jadi kamera juga bisa. Jadi tapi ada kamera tertentu khusus face detection. Jadi ketika dideteksi wajah itu, dia otomatis membuka gate-nya. Jadi bisa difungsikan. Kameranya bukan hanya khusus untuk akses kontrol, bukan hanya khusus untuk perekaman, tapi bisa juga untuk akses kontrol, face detection. Jadi selain untuk akses kontrol, bisa juga untuk absensi. Ini ada pilihan untuk absensi. Jadi kamera itu selain khusus untuk akses kontrol, untuk mesin absensi juga bisa. Jadi ketika misalnya dia lewat di depan kamera itu, dia bakal merecord yang sudah terdaftar, record siapa yang datang. Bukan hanya menggunakan face recognition, menggunakan kamera juga bisa. Jadi JKTeko support ada beberapa produk untuk face detection. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Jadi untuk persaingan pasar saat ini itu, jadi khusus untuk software JKBio Access ini, jadi JKTeko adalah profesional pertama untuk pasar SMB di small medium business. Untuk arsitekturnya itu dia berbasis web.
Jadi bisa mencapai kinerja yang lebih tinggi daripada yang menggunakan CS. CS itu berbasis install atau berbasis desktop. Jadi hanya bisa diakses di software atau di laptop yang terinstall. Jadi hanya bisa dibuka di laptop yang terinstall kalau berbasis CS, berbasis desktop. Terus untuk software ini juga bisa support dengan perangkat keras khusus di Kateco seperti akses kontrol, perangkat mesin absensi, NVR, sama IPC. Nah, ini yang lebih ini bisa mendapatkan lisensi gratis kapan saja. Nah, mungkin kalau cerita gratis, orang lebih tertarik. Nah, ini lebih tertarik. Tapi ada batasan untuk akses kontrol yang diperlukan. Oke, terus kita di sini menyediakan dua jenis lisensi. Yang pertama itu yang gratis dan yang kedua itu berbayar. Jadi kalau untuk mendapatkan lisensi gratis, kita bisa langsung masuk ke website kita. Ini misalnya contohnya pengguna. Terus buka website kita jktco.com, terus search dia JK Bio Access, terus masuk ke JK Bio Access ini untuk pengambilan free license. Oke. Jadi untuk lisensi berbayar, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kantor cabangnya itu ada akun khusus, jadi end user bisa langsung ngambil lisensinya itu di kantor cabang. Jadi kalau misalnya kantor cabang itu nggak ada akun untuk pembuatan lisensinya, terus dia harus konfirmasi ke pusat, baru dari pusat langsung ke end user. Nah, ini kira-kira perbandingan untuk software-nya itu. Jadi untuk perangkat ini bisa support sampai 15 akses kontrol, terus dia 6 attendance point, terus 16 TMS point yang bisa support untuk software ini. Jadi software ini dikeluarkan khusus untuk proyek kecil dan proyek menengah. Nah, apabila ada kendala seperti ini, perlu melakukan upgrade service. Contohnya misalnya, jika melebihi dari 25 pintu atau 25 mesin absensi dan 64 untuk saluran itu, channelnya itu, dan membutuhkan untuk lebih banyak modul dan fitur canggih, jadi direkomendasikan upgrade ke software JK Bio Security yang sebelumnya menggunakan software JK Bio Access, direkomendasikan untuk update ke software JK Bio Security karena tadi sudah lebih dari 25 pintu. Sedangkan JK Bio Access ini maksimum hanya penggunaannya 25 pintu. Ini untuk solusinya, perbedaan antara proyek kecil dan proyek besar. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara proyek kecil dan proyek besar. Contohnya itu, ada pertanyaan customer jika memiliki proyek 2000 pintu. Sudah sangat jelas ya, karena tadi JK Bio Access itu hanya maksimal 25 pintu. Jadi langsung dari jenis pintunya kita bisa sudah tahu yang cocok digunakan itu software apa. Gitu. Langsung rekomendasikan software JK Bio Security. Oke. Next.
Ini sama untuk penjelasan dari softwarenya itu. Sekarang kita masuk ke FAQ. Tanya jawab. Jadi kekhawatiran utama kita itu misalnya end user lah atau pengguna lah. Jadi paling penting itu kita ikuti panduan untuk penggunaan software JK Biosecurity karena referensi kita itu penggunaannya itu software JK Biosecurity. Jadi yang pertama itu apa yang bisa kita lakukan jika proyek lebih dari 25 pintu. Nah, jadi referensinya dari JK Biosecurity tadi itu karena kan maksimal itu untuk software ini dia hanya 25 pintu. Jadi direkomendasikan menggunakan software JK Biosecurity karena lebih stabil dan powerful. Terus yang kedua, bagaimana dukungan setelah after sales? Nah, jadi JKTQ memberikan jaminan 1 tahun untuk penggunaan software dari JK Bio Access, termasuk untuk dukungan teknis online, layanan peningkatan perangkat lunak, sama pemeliharaan perangkat lunak atau software. Nah, terus masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana cara peningkatan software JK Biosecurity? Nah, di sini akan segera, jadi kalau misalnya sudah ada penggunaannya, silahkan hubungi sales kita atau hubungi ke JKTICO. Masuk ke poin yang berikutnya itu perbedaan antara JK Bio Access dan JK Access 3.5. Jadi mungkin masih banyak klien kita yang menggunakan software JK Access 3.5 dan direkomendasikan alangkah lebih baiknya direkomendasikan menggunakan software JK Bio Access 4S. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan yang pertama itu platformnya itu berbasis web, jadi kinerjanya lebih baik dibandingkan tadi yang JK Access 3.5. Terus yang kedua, dia sudah support untuk visible light, face recognition. Sedangkan yang JK Access 3.5 itu tadi belum support. Terus yang ketiga, dia mendukung untuk login multi admin. Jadi beberapa admin bisa login berbasis web. Tinggal masukkan IP sama port, nah kita bisa login. Sedangkan tadi JK Access 3.5 itu seperti yang saya sampaikan di awal, dia hanya bisa dibuka di laptop yang terinstall. Dia berbasis desktop. Jadi hanya bisa akses atau bisa dibuka di situ. Itu adminnya. Sedangkan untuk JK Access 4S ini, JK Bio Access 4S ini, kita bisa login di PC mana aja. Yang penting dia jaringan yang sama. Jadi kalau misalnya mau bisa buka di mana aja, beda jaringan, bisa. Tapi direkomendasikan beli IP public supaya bisa akses menggunakan jaringan apa saja. Terus yang keempat yang menarik di sini, jadi bisa mendapatkan lisensi sendiri kapan saja dan di mana saja melalui dari website kita. Terus yang kelima, apa rencana JK Access 3.5? Nah, jadi untuk JK Access 3.5 ini untuk maintenance-nya akan segera di stop kurang dari 1 tahun. Mungkin kira-kira sampai di situ. Kalau mau coba untuk software dari JK Bio Access itu bisa. Tinggal masukkan saja IP dan port ini. Terus username-nya admin, password-nya admin. Kalau mau coba-coba software-nya. Jadi kalau untuk manual book-nya juga ada, bisa download di website kita. Semua lengkap. Mulai dari perangkat yang direkomendasikan, terus cara penggunaannya, sama installation guide-nya juga ada. Mungkin sampai di situ apabila ada yang mau ditanyakan atau
ada project yang harus kita ini, yang bisa kita bantu, boleh sharing di sini. Dipersilahkan untuk menanyakan langsung. Atau ada yang kurang paham, boleh ditanya. Untuk Ibu Desti, apabila ada yang mau ditanya, mungkin ada project, boleh ditanyakan di sini. Sekalian sharing-sharing boleh. Untuk Ibu Mutia ya yang kemarin ya, boleh juga bertanya Bu. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Atau misalnya pun ada project, keinginan yang harus kita kasih solusi, boleh sharing di sini Bu, boleh ditanya. Untuk Ibu Desti cukup ya, cukup jelas maksudnya. Untuk yang lain, Ibu Mutia ada yang mau ditanya Bu, atau Pak Ajis? Ready. Ready, set, start.
Oke. Sambil menunggu pertanyaannya, ada yang mau ditanya? Atau mau ditanya tentang perangkat Smart SD-WAN-nya? Jadi kalau misalnya kita mau connect dengan software, kita bisa lihat di sini di komunikasinya. Pertama, tadi sebelum kita melakukan koneksi dengan perangkat tadi itu, dengan software tadi itu, yang pertama kita perhatikan itu IP. IP-nya. Terus di sini ada cloud server setting. Jadi di sini komunikasi antara softwarenya itu. Kita bisa lihat di sini untuk komunikasi dengan softwarenya itu. Kita tinggal masukkan IP di sini, server address-nya. Server address dari yang sudah dari software. Server address dari software. Terus kita masukkan port-nya di sini. Ada port. Jadi tanpa server address-nya ini kita tidak bisa terhubung dengan software. Jadi terlebih dahulu harus kita perhatikan di sini. Ini sangat penting di sini. Baru setelah itu kita coba untuk mengkoneksikan ketika sudah terhubung dengan switch hub. Terus di sini juga ada sistem. Setting, tanggal, format. Terus untuk penyetingan wajah juga kita bisa setting di sini. Penyetingan wajah. Ini kita bisa setting di sini match-nya sampai berapa persen. Untuk akses kontrolnya, kita bisa setting juga di sini pengaturan akses kontrol. Di sini ada delay, ada delay untuk pintu, ada delay untuk sensor. Kita bisa lihat di sini. Terus metode verifikasinya kita bisa pilih di sini. Password, fingerprint, kartu, dan sidik jari. Sesuai keinginan kita. Untuk men-reset settingan juga kita bisa lakukan setting reset di sini. Ini untuk kombinasi verifikasi. Ini setting untuk hari libur. Untuk penyetingan emergency juga bisa. Di sini password emergency dalam kondisi tertentu. Anti password juga ada. Sesuai keinginan kita. Anti password untuk keluar, untuk in, kita bisa setting di sini. Atau in dan out, tergantung keinginan kita.
Terus ini untuk sistem informasinya, tipe firmware, informasi mesin, kita bisa lihat di sini. Dan untuk kapasitas mesin juga di sini kita bisa lihat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Atau ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Untuk Ibu Mutia, jika terjadi kendala untuk pelayanan after sales-nya itu gimana ya? Kita bisa bantu, Bu, tergantung kendalanya seperti apa, kita support untuk problemnya. Jadi kalau misalnya ada problem, kita bisa monitoring juga dari sini. Menggunakan tim viewer juga bisa, Bu. Terus kita kasih solusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Ibu Mutia aja, Bu, sama-sama, Bu. Kita bantu support, Bu, kalau misalnya ada kendala. Mungkin untuk nomornya sudah di-save ya. Kemarin juga sudah mengikuti presentasi berikutnya, sudah saya kasih nomor saya. Untuk lainnya ada yang masih mau ditanya, Bu, untuk mengenai ini produk atau sharing tentang project juga boleh. Jadi kalau misalnya ada project seperti ini, perangkat apa aja yang mau cocok direkomendasikan juga boleh, Bu. Untuk kontaknya tadi saya sudah share. Oke. Untuk kontak personnya. Atau langsung ke sales kita juga bisa, Bu. Ke sales kita, terus nanti disampaikan ke kita juga bisa. Untuk kontak personnya 0853 6248 9840.
Yang lain masih ada yang mau ditanya, Bu? Ada yang mau bertanya? Apabila tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akan menutup sesi ini. Terima kasih. 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 Masih ada yang mau ditanya, Ibu Mutia? Terima kasih. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, untuk sesi ini kita tutup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah bergabung di sesi training ini. Mungkin kalau misalnya pun ada pertanyaan yang mau lebih detail, boleh ditanyakan langsung ke kita, ke Jitka Teko. Untuk kontak personnya nanti stop saya. Untuk kontak personnya ini, Bu, boleh dicatat, Bu. Untuk kontak personnya di sini tadi, di atas deh. Ini, Bu. Untuk kontak personnya boleh dicatat nomornya, Bu. Jadi mungkin sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Seperti yang saya sampaikan, apabila ada yang mau pertanyaan lebih detail atau discuss dengan pihak Kateko di project, boleh langsung ke kita. Mungkin saya tutup untuk sesi ini. Sekian. Terima kasih.